Hai teman-teman, Assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dimudahkan segala urusannya, amin. Video kali ini aku mau buat video. Jadi pas di video aku sebelumnya itu ada yang request minta dibuatkan budget plan gitu ya. Jadi dia itu penghasilannya 540.000 per minggu. Jadi jumlah anggota keluarganya itu 4 orang, terdiri dari suami, istri dan 2 orang anak. Tapi mohon maaf ya sebelumnya, di sini aku tidak bermaksud sok pintar ya teman-teman. Di sini aku hanya berbagi aja, sharing bagaimana cara jika aku ada pada kondisi seperti itu. Jadi penghasilan 500.000 per minggu dengan jumlah anggota keluarga 4 orang. Jadi sebelumnya aku mohon maaf karena setiap orang kan berbeda-beda ya kebutuhan serta keinginan ataupun yang lainnya. Jadi di sini aku hanya menerapkan sesuai dengan yang biasa aku lakukan ya teman-teman. Walaupun sama-sama misalnya jumlah anggota keluarganya 4 orang, tapi jelas berbeda ya. Perbedaan bisa dilihat dari misalnya dari tempat tinggal kita, karena kan beda ya. Misalkan saya tinggalnya di kampung dengan orang yang tinggalnya memang di kota, itu pasti jelas berbeda ya pengeluarannya. Nah, jadi beliau ini kan pendapatannya tadi udah saya sebutkan 540.000 per minggu. Nah, ada beberapa pengeluaran rutin yang memang beliau keluarkan itu setiap bulannya. Pertama yaitu biaya listrik yang pengeluarannya itu 150.000 per bulan ya teman-teman. Lalu untuk kebutuhan selanjutnya itu yaitu SPP anak, karena ya anak yang pertama itu udah sekolah ya. Jadi untuk SPP ini pengeluarannya 20.000 per bulan. Lalu di sini ada arisan itu 90.000, beliau menyebutkan arisan mingguan. Jadi di sini aku anggap ini 90.000 itu memang arisan setiap minggu ya. Jadi harus bayar arisan 90.000 per minggu. Lalu untuk kebutuhan lain yaitu kebutuhan pokok, yaitu untuk beli beras, popok anak, jajan anak dan bensin. Mungkin ini kebutuhan dasar ya teman-teman, yang memang biasa setiap bulannya itu kita keluarkan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Jadi beliau ini meminta gimana caranya agar dengan uang 540.000 itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya dan bisa juga untuk menabung. Nah, di sini aku mencoba aja untuk membuat anggaran budgeting setiap minggunya ya teman-teman, karena penghasilan beliau kan itu per minggu ya, bukan per bulan. Jadi gimana caranya agar bisa mencukupi seluruh kebutuhan setiap bulannya ya. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku, mampir ke channel aku. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Dan tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, ini tadi udah aku jelaskan ya, aku tulis kebutuhan beliau itu setiap bulannya yang memang beliau cantumkan di kolom komentar video aku ya. Nah, ini tadi di catatan belum aku tulis ya jumlah anggota keluarganya itu 4 orang yang terdiri dari suami istri dan 2 orang anak. Anak pertama itu udah sekolah dan yang kecil itu masih usia 2 tahun ya teman-teman. Jadi masih balita. Oke, kita buat untuk budget plannya untuk minggu pertama ya. Jadi di sini aku hanya buat untuk 1 minggu aja, karena di minggu 2, 3, 4 pasti tidak akan jauh berbeda ya dengan minggu pertama. Di sini aku mau tulis dulu untuk pendapatan per bulannya, yaitu di minggu pertama 540.000 rupiah. Apakah cukup 540.000 rupiah untuk 1 minggu?
pastinya cukup ya teman-teman. Mau berapapun penghasilan kita itu harus cukup ya. Jadi harus kita kelola sebaik mungkin, sebisa mungkin agar bisa mencukupi kebutuhan kita setiap minggunya atau setiap bulannya ya teman-teman. Karena mau berapapun kalau kita mengikuti keinginan pasti tidak akan cukup ya teman-teman. Jadi intinya kita harus bersyukur karena kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di list yang pertama itu untuk kebutuhan listrik. Tadi di atas kan aku sebutin bahwa pengeluaran beliau itu untuk listrik 150.000 per bulan ya. Jadi di sini untuk kebutuhan listrik aku bagi aja 3. Jadi per minggu disisihkan Rp50.000 untuk listrik. Jadi untuk listrik itu pengeluarannya selama 3 minggu ya. Jadi di minggu pertama 50.000, minggu kedua 50.000, lalu minggu ketiga 50.000. Lalu untuk SPP ini Rp20.000. Ini bisa kita budgetkan di minggu pertama ya teman-teman. Lalu ada arisan, itu arisan mingguan 90.000 per minggu. Udah pasti kalau ini selalu dianggarkan ya di setiap minggunya karena ini arisannya per minggu. Lalu selanjutnya itu ada kebutuhan untuk beli popok. Di sini aku anggarkan 50.000. Insya Allah cukup ya. Biasanya aku dalam satu hari dulu waktu anak aku umur 2 tahun itu menghabiskan popok sehari itu bisa habis 3 atau 4. Jadi kalau misalkan 4 dikali 7 itu 28. Biasanya untuk yang isi 30 itu harganya kurang lebih Rp50.000. Tapi kadang aku suka beli popok kalau pas lagi diskon itu harganya bisa di bawah Rp50.000 ya. Tapi di sini mohon maaf karena kalau untuk pemakaian popok ini kan berbeda-beda ya, tergantung mereknya juga. Kalau anak aku alhamdulillah pakai merek yang murah juga, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk jajan anak itu aku anggarkan 50.000 per minggu. Mudah-mudahan bisa cukup ya. Jadi kita juga mengedukasi anak agar tidak selalu jajan di luar ya teman-teman. Lalu untuk kebutuhan beli beras itu aku anggarkan 70.000 per minggu. Di sini aku gambarkan saja ini satu hari itu 1 liter beras ya teman-teman, dan aku budgetkan harga per liternya itu kira-kira Rp10.000, jadi Rp70.000. Lalu untuk selanjutnya itu untuk belanja mingguan aku anggarkan Rp140.000 karena aku juga biasanya untuk belanja sayuran gitu cukup ya dengan anggaran kurang lebih Rp20.000 per hari. Kalau dikali 7 itu Rp140.000. Jadi sebisa mungkin kita itu harus hemat ya. Jadi harus bisa kalau bisa itu tidak jajan di luar. Jadi lebih baik kita masak di rumah yang jauh lebih hemat dan lebih sehat ya tentunya. Dan yang terakhir untuk kebutuhan beli bensin itu aku anggarkan Rp20.000 per minggu. Cuma di sini aku nggak tahu ya untuk bensin itu apakah untuk kendaraan bermotor atau mobil. Di sini aku gambarannya aku sendiri itu untuk motor per minggunya Rp20.000. Mungkin untuk mensiasati belanja mingguan dengan nominal 140.000 bisa dilakukan food prep ya. Jadi kita bikin meal plan untuk setiap minggu. Jadi kita nantinya belanja per minggu dan tahu apa aja yang harus kita beli setiap minggunya. Nah, ini tadi udah aku jumlahkan total pengeluaran di minggu pertama yaitu Rp490.000. Jadi kita kurangkan ya dengan pendapatan Rp540.000 dikurangi Rp490.000 itu masih ada selisih lebih Rp50.000 ya teman-teman. Jadi ini kita bisa alokasikan untuk dana cadangan. Siapa tahu ada kebutuhan mendesak yang belum kita budgetkan sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini bisa kita sisihkan. Seandainya dana cadangan ini tidak terpakai, itu bisa disimpan untuk mengisi tabungan. Bisa berbentuk challenge atau tabungan lain ya. Pokoknya intinya kita harus menabung.
Jadi untuk minggu pertama itu seperti ini ya gambarannya. Kalau untuk minggu kedua itu tidak jauh berbeda. Cuma di sini hanya ada perbedaan sedikit aja, seperti ini yang bayar SPP 20.000 sudah pasti di minggu kedua, ketiga dan 4 itu kan tidak ada pengeluaran untuk SPP ya, karena ini pengeluarannya itu hanya 1 bulan sekali. Jadi yang 20.000 di minggu kedua, ketiga, keempat itu kalau kita kalikan 3, 20.000 kali 3 itu 60.000 bisa kita sisihkan untuk menabung ya teman-teman. Lalu untuk listrik itu kan kita anggarkannya 150.000 per bulan ya untuk pengeluaran, dan kita bagi menjadi 3 minggu. Jadi ada selisih lebih, atau di minggu keempat itu kan tidak ada anggaran untuk listrik. Nah, yang 50.000 itu juga kita bisa sisihkan untuk menabung. Lalu untuk selisih dari pendapatan serta kebutuhan per bulan itu yang 50.000 juga bisa ya di minggu kedua, 3, 4. Jadi bisa terlihat untuk dana cadangan per bulannya itu 50.000 dikali 4 itu 200.000 rupiah. Jadi total saving yang bisa dilakukan dari penghasilan 540.000 per minggu itu kita bisa menabung dengan total 310.000 rupiah. Kurang lebih seperti itu budget plan yang bisa aku sharingkan, yang aku buat. Di sini aku tidak ada maksud sombong atau sok tahu ya teman-teman. Di sini hanya menerapkan apa yang biasa memang aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari aku ya. Jadi aku mohon koreksinya apabila di sini aku masih banyak kekurangannya. Jadi tidak usah khawatir, walaupun pendapatan kita mingguan, kita masih bisa tetap untuk menabung ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Assalamualaikum.